Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Puji syukur pada Tuhan jika pada kesempatan yang indah ini kita dapat boleh hadir bersama-sama, kita dapat boleh menikmati cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bagi Bapak Ibu yang pada saat ini hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing. Baiklah, sebelum kita akan memasuki ibadah pada malam hari ini, ada beberapa wartalisan yang akan kami sampaikan. Wartalisan sebagai berikut. Ibadah pada malam Natal dan perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Ridwan Pintor Siombing dari PO UK Immanuel Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, biar kiranya firman yang tersampaikan dapat boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Warta selanjutnya, info dari komisi. Kebaktian Sekolah Minggu, Remaja dan Pemuda pada hari Minggu 25 Desember 2022 dialihkan ke ibadah Natal umum pada pukul 8.30 esok pagi. Kami mengundang kehadirannya juga untuk Bapak Ibu Saudara, remaja, pemuda, dan anak-anak sekolah minggu untuk dapat boleh bergabung bersama-sama merasakan sukacita Tuhan di dalam ibadah Natal. Ibadah Natal KUL, ibadah Natal Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Minggu 8 Januari 2023 pada pukul 11 siang dengan pembicara Pendeta Emeritus Andreas Gunawan dari GKI Beringin dengan tema Andai Dia Datang Kembali. Warta mengenai perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus. Kita akan sama-sama perhatikan untuk alur jalannya pengambilan hosti dan anggur pada ibadah pada kali ini melalui tayangan sebagai berikut. Kita perhatikan tayangan ini biar kiranya pengambilan untuk hosti dan anggur dapat boleh berjalan dengan lancar, tertib, dan nyaman bagi kita semuanya. Ini untuk sayap kanan dan kiri. Demikianlah wartalisan dari kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita melalui litani pada malam hari ini. Yesus Kristus, Sang Terang Ilahi telah datang. Dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup bagi manusia berdosa. Puji Tuhan, kasih karunia-Nya dinyatakan bagi kita. Pujian di malam gelap sunyi senyap.
Ibadah malam Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya senantiasa dinyatakan bagi seluruh ciptaannya. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat malam Bapak dan Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Malam ini kita masuk di dalam ibadah perayaan malam Natal. Dan pada hari ini tema kita adalah kasih karunia Allah sudah nyata. Yang menjadi nas pembuka diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14 yang berbunyi demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
saudara, tiap tahun kita merayakan pergantian dan demi pergantian Natal. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa makna Natal itu sesungguhnya? Ataukah hanya sebuah tradisi yang kita lakukan, tapi hidup tak pernah berubah untuk semakin lebih baik? Nah, hari ini, di malam Natal ini, saya mengajak kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa kita, sekaligus berefleksi sejenak tentang bagaimanakah penyambutan kita terhadap kehadiran Kristus, bukan lagi sebagai bayi kecil, tapi raja di atas segala raja. Sudahkah ia menjadi raja bagi diri kita? Ataukah mungkin ego kita, hati kita, kecongkakan, kesombongan, harta, kekayaan, posisi, jabatan, kedudukan, itu menjadi raja dalam diri kita? Saat ini saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi. Kemudian saya akan menutupnya dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Inilah pengakuan dosa kami, Tuhan. Ketika kami hidup dalam rutinitas berdoa, tapi juga berdosa, beribadah, tapi juga berkhianat. Ampuni kami ketika dalam rangkaian kehidupan kami, Natal berganti tanpa makna, tanpa ada perubahan di dalamnya. Nah, hari ini kami ingin mensyukuri anugerah Tuhan. Setelah sekian kali Natal, kami diajak merenung melalui kehidupan pribadi kami ketika tak mampu bersama dalam ibadah dikarenakan COVID. Dan jika saat ini kami ada, itu semua oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Tapi sekaligus juga mengajak kami untuk merenungkan betapa lemahnya kami, rapuhnya hidup kami, tak berdayanya kami. Dan hari ini kami mengaku, kami berdosa. Kami mengandalkan diri kami, merasa diri yang paling hebat dan mampu. Kami mohon pengampunan-Mu, Tuhan. Belas kasih-Mu, jadilah raja yang merajai hati kami, seluruh hidup kami, agar nyata sangat bahwa kamilah anak-anak yang turut serta dalam sukacita Natal ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon, dengarkan dan kabulkan doa kami, Tuhan. Amin. Saudaraku, saya mengundang kita untuk semua bangkit berdiri. Terimalah berita Natal, berita sukacita yang diberikan kepada seluruh umat. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia, semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Syukur kepada Allah. Hallelujah.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami menjadi orang yang bersama dengan dunia ini yang gembira. Menjadi orang yang bersama dengan seluruh dunia bersorak. Karena kami memperingati akan kelahiran-Mu ya Yesus Kristus. Kami bersyukur memiliki Allah yang merelakan Sang Putra Tunggalnya menjadi manusia sama seperti kami. Untuk membawa kami memiliki hidup dan pengharapan dalam keabadian. Di malam ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga membawa kami untuk semakin menjadi umat yang siap. Tidak lagi menyambut Yesus sebagai bayi kecil, lemah, tetapi sebagai raja di atas segala raja, yang akan memerintah dalam keabadian. Dan kami ada bersama di dalam rancangan Allah tersebut. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap belajar dari-Mu. Allah Raja semesta, besar dan mulia. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengan setia memperhatikan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Saudara, ada sebuah lagu yang kira-kira liriknya demikian. Bis sekolah yang kutunggu. Terus apa lagi lanjutnya? Nah, berarti yang menjawab itu seumuran dengan saya. Karena itu lagunya udah cukup lama, betul ya? Dan anak-anak zaman sekarang mungkin gak ngerti tentang lagu bis sekolah itu. Penantian. Lama kutunggu. Kita sering kali memahami Advent, kita sudah lewati ya, 4 kali minggu, sebagai masa penantian. Apa yang kita nantikan? Apa yang kita tunggu? Bukankah Allah sudah hadir di dunia ini? Bukankah saudara dan saya yang saat ini bisa ada saat ini sekarang
Oleh karena kasih karunia Allah. Lalu apa yang kita tunggu? Kita sedang tidak menunggu Allah yang hadir dalam cintanya. Karena setiap detak jantung kita, tarikan nafas kita, Allah hadir. Tetapi yang kita nantikan adalah kehadirannya sebagai apa? Bukan lagi sebagai sosok bayi kecil, tapi kehadiran Allah yang hadir di dalam diri kita yang memberikan damai sejahtera. Sehingga makna Natal bukan menanti Yesus yang datang lagi sebagai bayi atau yang nanti akan datang sebagai raja yang besar dan dahsyat penguasa alam semesta, bukan. Tapi mewujudkan kehadiran Allah adalah lewat diri kita. Sehingga makna Advent sesungguhnya adalah sebenarnya bukan kita yang menantikan Allah. Dalam bahasa sederhana saya ingin mengatakan Allah yang sedang menantikan kita. Adakah perubahan hidup kita dalam menyongsong saat-saat seperti ini? Karena apa? Karena wujud kerajaan Allah, wujud eksistensi kehadiran Allah bukan diperlihatkan dengan dirinya sebagai raja yang besar, tapi umatnya sebagai pembawa kabar sukacita. Itu sebabnya kenapa kita selalu berkata Shalom Aleichem, damai sejahtera bersamamu. Ini yang kita wujudkan dalam Natal. Ini yang kita wujudkan. Bukan hanya berbicara tentang penantian Allah datang sebagai raja di atas segala raja. Tapi Allah mau kita yang saat ini hadir dengan baju yang saya pikir ini mungkin pembagian ya. Maskernya warna merah semuanya. Biar seragam gitu ya. Kantor ya pakai baju warna hijau. Nuansa Natal. Para penatua. Ini jahit sendiri atau? Tapi makna Natal adalah bagaimana saya hidup untuk mewujudkan Shalom Aleichem itu. Damai sejahtera itu. Disitulah hadirnya Allah. Sehingga wujud nyata damai sejahtera itu adalah saudara dan saya. Kenapa kisah ini sangat istimewa? Ketika gembala-gembala menjadi target dari berita Natal itu, saudaraku. Beberapa Injil menceritakan tentang berita Natal itu ditujukan bukan kepada pemimpin agama. Bukan kepada orang-orang hebat, raja, bahkan Herodes pun tahu tentang hadirnya Sang Juru Selamat itu dari para Majus. Kenapa Maria yang ditunjuk sebagai perempuan? Yang dalam komunitas bangsa Israel, perempuan itu menjadi level sekian. Dan dianggap sebagai manusia setengah jadi. Itu dalam literasi para rabi-rabi Yahudi memandang perempuan yang dianggap manusia setengah jadi itu. Kenapa gembala? Gembala adalah komunitas yang jauh dari peribadatan. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang nomaden. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan tidak ada rumput atau padang gurun di Bethlehem, di tengah kota maksud saya, di Yerusalem. Tidak ada di sana. Jadi di mana? Jauh. Dan mereka bukan orang-orang baik. Karena mereka hidup dalam nomaden itu. Mereka disuruh mengembalakan 100 ekor domba. Bisa saja mereka lapor, sudah 80. Karena yang 20-nya menurut mereka dimakan, dimangsa oleh serigala. Padahal dijual oleh mereka. Itu sebabnya Yesus memberi perumpamaan tentang gembala yang baik dan upahan. Orang-orang yang nomaden yang jauh dari tempat beribadah ini yang tidak pernah mungkin
beribadah seperti layaknya orang-orang Israel yang lain, Yahudi yang lain. Justru ke tempat mereka lah berita Natal itu disampaikan. Apa yang menarik Ibu dan Bapak Saudara sekalian? Mari kita lihat. Kita buka Alkitab kita. Pasal 2 ayat 8. Di daerah itu adalah gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 15. Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat ke-15, 3, 4. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka kita sedang diajak hari ini untuk belajar dari para gembala. Ketika mendengar berita Natal itu, jangan takut. Di sana telah dilahirkan seorang raja. Lalu cepat-cepatlah mereka berangkat. Bagaimana kalau dengan kita saat ini? Saya senang ketika banyak gereja yang saya lewati tadi di Semarang ini mendirikan tenda-tenda. Itu menunjukkan bahwa banyak jemaat yang datang Natalan. Oke? Yuk kita hitung ya. Ini kalau saya ngomong hari ini jangan sampai besok saya dilarang khotbah nih. Kita hitung. Apa yang terjadi kemudian? Besok akan diadakan Natal lagi. Kira-kira apakah isi tenda-tenda itu seperti layaknya malam hari ini? Satu. Kedua, yuk kita hitung. Ketika banyak kemudian gereja mengadakan ibadah malam pergantian tahun, biasanya akan penuh. Saya tidak tahu di Taman Majapahit bagaimana. Tapi coba lihat ketika besok tanggal 1, diadakan ibadah. Saudara yang bisa dihitung cuman penatua. Itu juga penatuannya hanya beberapa orang. Alasannya kita sedang berada dalam sebuah situasi di mana kita tidak dari teladan para gembala ini. Tengah malam mereka sedang dalam kondisi tertidur, kemungkinan besar seperti itu. Tiba-tiba datang cerita ini dan mereka kemudian berkata, baiklah kita pergi. Lalu ayat 16 mengatakan, lalu mereka cepat pergi. So pertanyaan pertama kita adalah, adakah respon kita untuk menjumpai Tuhan seperti itu? Kebetulan besok saya yang mimpin ibadah Natal. Semoga besok sama paling tidak seperti ini. Jangan sampai begitu besok, yang udah malam kan Natal, udahlah besok kita giliran dolan. Cari Tuhan, cepat-cepat mereka pergi ke sana. Padahal mereka ini siapa? Orang nomaden. Orang yang gak punya tempat, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan hidup mereka dengan hidup kekerasan yang begitu rupa. Mereka orang-orang yang kemudian bertengkar sesama para gembala untuk memperebutkan lahan tempat domba-domba mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak segan untuk saling membunuh sesama gembala untuk dapat mempertahankan domba-domba mereka. Dan orang-orang yang seperti ini yang terbuang, tersisihkan dalam masyarakat. Tapi ketika mendengar berita Natal, mereka cepat pergi ke sana. Oke, itu bagian yang pertama, pesan Natal bagi kita. Kerinduan kita adakah seperti itu? Harusnya kita belajar. Kalau zaman sekarang ini jari-jari kita yang cepat pergi ya. Ada berita sedikit, lalu kemudian buka HP-nya. Tanpa membaca isi seluruhnya,
cepat-cepat komen. Padahal isi komennya beda dengan isi berita. Berita Natal hari ini. Cepat-cepatlah untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang pertama. Kedua, kita pelajari apa? Mari kita baca ayat ke-20. 3-4. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ulang, gak kompak. Ayat 20 ya. 3-4. Maka kembalilah. Oke, bagian kedua yang kita pelajari apa? Saudaraku, para gembala itu yang kemudian melihat apa yang mereka dengar dari malaikat dan mereka nyatakan betul seperti berita Natal itu. So pertanyaannya apa? Apakah kemudian para gembala itu kembali menjadi orang kaya? Apakah para gembala itu kemudian kembali menjadi bangsawan? Apakah para gembala itu kemudian kembali menjadi orang-orang hebat? Tidak. Mereka tetap gembala-gembala. Mereka tetap seperti itu. Tetapi ada sebuah perubahan yang luar biasa dalam diri mereka apa? Karena mereka memuji dan memuliakan Allah. Apa hubungannya dengan yang bagian pertama tadi? Saudara mungkin berkata begini, Pak Pendeta, saya sudah 30 tahun, 40, 50, 60, 70 tahun menjadi orang Kristen. Tapi saya nggak pernah ngalami itu kasih karunia Allah. Dari mulai saya muda sampai sekarang, hidup ini susah terus. Semakin tua saya semakin sulit. Karena anak-anak sudah tidak bisa diatur lagi. Tidak menghargai orang tuanya. Saya dicuekin. Anak-anak sudah hidup dengan dirinya dan saya sebatang kara di rumah. Ketika pasangan saya sudah tiada. Apa kasih karunia? Apa yang terbaik yang saya dapatkan? Percuma saya cepat-cepat seperti gembala tadi ikut Tuhan. Sakit saya gak sembuh tuh Pak Pendeta. Bisnis saya susah aja tuh. Morat-marit aja. Apa yang membuat saya untuk cepat-cepat dekat sama Tuhan? Cepat-cepat mencari berita kasih cinta itu. Apa? Saudaraku, dengarkan bagian ini. Gembala yang tadi menerima berita Natal itu pergi ke sana dan pulang masih tetap menjadi gembala, betul? Dia pulang tetap jadi gembala, tidak berubah. Mungkin saudara berkata, oke, saya seperti itu. Dan ketika Natal berlalu, saya tetap juga susah. Oke, berita Natal ini sudah sering kali diberitakan. Tapi setiap kali selesai Natal, saya tetap saja seperti tanda petik gembala-gembala tadi. Apa yang membedakan saudaraku? Yang membedakan adalah, dengarkan ini. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang mau saya katakan? Cerita ini mau mengajarkan pada kita apa? Jika saudara dan saya ada saat ini melewati proses begitu rupa seleksi alam yang begitu sulit dikalahkan oleh siapapun, termasuk para pembesar-pembesar dunia ini yang menewaskan jutaan orang di belahan dunia ini akibat COVID. Saudara dan saya tetap ada saat ini. Bukankah itu karena kasih karunia Tuhan? Bukankah itu oleh karena kebaikan Tuhan? 2020 sekitar bulan November, saya dan istri serta 2 orang anak saya ini masuk di rumah sakit 4-empatnya karena COVID. Kami berpisah kamar satu sama lain. Dan saya yang paling lama 19 hari. Itu sebabnya mohon maaf saya tidak bisa pakai masker kalau lagi ngomong. Karena sampai sekarang
bercak dari COVID itu masih membekas di paru-paru ini. Dan sehingga membuat saya tersengal-sengal. Kalau ditutup dengan masker. 19 hari dan tidak lepas dari oksigen. Setiap kali belajar melepas oksigen, turun langsung saturasi oksigen saya. Dan bahkan ketika itu istri saya mencoba merekam percakapan saya bersama dia. Karena istri saya minta satu kamar dengan saya. Dokter, saya dengan suami saya satu kamar aja ya. Saya nggak tahu kenapa. Apakah karena dia memang betul-betul sayang dengan saya? Atau justru dia sebaliknya takut kalau saya pergi tanpa berpamitan dengan dia. Dia rekam, saudaraku. Dia ajak saya nyanyi. Tapi saya nggak tahu apa yang saya nyanyikan. Saya ngelantur, saudaraku. Bahkan ketika kemudian dokter berkata setelah saya sembuh, bilang begini, Pak, kalau 19 hari Bapak tidak turun juga, COVID-nya tidak turun, tidak negatif, maka Bapak akan kami bor di sini. Karena sudah dalam kondisi sudah fly, ngomong udah ngaco, ya, saturasinya turun. Tapi ketika Tuhan memberi kesempatan bagi saya sampai saat ini kasih karunia Allah yang nyata dalam hidup saya. Itu yang mau saya ajak bagi kita saat ini. Mungkin kita jadi gembala mendengar berita Natal. Merespon berita Natal itu. Tapi ketika kita mendengarkan yang menerima berita Natal itu, kita kembali tetap jadi gembala. Enggak berubah, enggak sehat. Yang punya sakit. Enggak lantas kemudian selesai Natal ini, Tuhan kasih dompetmu, saudaraku, penuh dengan uang. Usahamu berhasil, melejit begitu rupa. Enggak, mungkin akan kembali seperti gembala. Tetapi ingat bagian yang menarik yang dimiliki oleh gembala-gembala itulah. Mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena apa yang mereka lihat. So saya mengajak kita di malam hari ini, lihat apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Lihat, rasakan apa yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Sekalipun kita masih tetap gembala, syukuri itu. Aku bersyukur Tuhan punya suami seperti ini. Pernah mensyukuri suami saudara? Jangan syukurin lo ya. Bukan gitu. Bersyukur. Itu bagian yang kedua kita pelajari. Bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita untuk dapat mendengarkan suara Allah. Bagaimana cara kita untuk merespon suara Allah. Sehingga kemudian gembala yang tadi pergi dalam kebingungan, dalam ketidakmengertian, kembali lagi dan melihat dan pulang dengan suasana sukacita. Apa yang menyebabkan kita kemudian gagal untuk merespon perkataan Allah? Kita gagal merespon apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, saudara, saya ingin sedikit bermain dengan saudara-saudara. Saya minta saudara dengarkan apa yang saya katakan ya. Ini menolong kita untuk bisa mengerti apa yang mau Tuhan bicarakan bagi kita. Oke? Sekarang saya minta saudara untuk meletakkan tangan kanan, tangan kiri saudara bersama begini. Ya. Usahakan semua ujungnya sama. Ya, jangan ada yang kepanjangan, jangan ada yang kependekan. Sama semua dari kelingking sampai ke jempol sama. Oke, sudah semuanya? Oke, semua sudah, ya. Dengarkan kata-kata saya, dengarkan apa yang saya perintahkan bagi saudara, dan saya mau kasih satu clue bagi saudara. Nanti saudara bisa buktikan. Jika saudara mendengar kata-kata saya, maka jari-jari di tangan kanan saudara akan lebih panjang daripada jari-jari tangan kiri saudara. Dengarkan saya, oke? Cocokin, dah? Sudah? Kalau sudah, dengarkan saya, ditekuk jari kanannya. Ditekuk seperti ini. Oke? Ditekuk semuanya. Sudah? Ditekuk. Sudah? Dengarkan saya, ya. Saudara akan lihat nanti bahwa jari saudara akan lebih panjang daripada jari tangan kiri. Oke? Setelah itu kemudian hembus bersama, ya. Ini ada lubang di tengah sini, ya. Lipatan tadi hembus bersama dengan saya. 3, 2, 1 sekuat-kuatnya. Oke, baik nih. Sudah? Sekarang lepas perlahan dan lihat bahwa jari tangan kanan saudara lebih panjang daripada jari kiri saudara.
Ibu, lebih panjang? Oke, baik. Saya nggak mau mengulang, tapi izinkan saya untuk melihat responnya. Siapakah yang jari kanannya lebih panjang daripada jari kirinya? Kemudian angkat tangan. Tinggi-tinggi. Oh, lumayan banyak ya. Oke, turun tangan. Siapa yang jarinya enggak berubah sama sekali? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, lumayan. Jari kirinya justru yang lebih panjang. Ada? Jari kiri lebih panjang. Oke, sekali lagi. Dengarkan saya, ya. Dengarkan perintah saya akan mengulang kembali, ya. Yang tadi masih penasaran, kok saya nggak lebih panjang gitu. Dengarkan saya. Oke, satukan kembali, luruskan semuanya. Ikuti saya dan dengarkan kata saya bahwa jari tangan kananmu akan lebih panjang daripada jari tangan kirimu. 1, 2, 3, tekuk. Tekuk sekuatnya, lalu kemudian hembus. 3, 2, 1, fuh. Lalu kemudian tarik. Oke, dari yang tadi jari tangan kanannya sama, ada berubah? Ada berubah? Ada, oke ada katanya. Saudaraku sederhana, saya nggak mau sedang bikin sulap. Tadi ada beberapa orang yang mengatakan, oh iya kok jari tangan saya lebih panjang ya. Kata kuncinya adalah, dengarkan perintah saya. Oke? Maka jika saudara mendengar perintah saya, sebenarnya tanganmu kanan dan kiri itu tidak lebih panjang satu sama lain. Tapi kemudian itu menaruh dalam diri pikiran dan hati sehingga akhirnya secara sugestilah atau bahasa apapun itu engkau menarik tangan kananmu lebih panjang daripada jari tangan kiri. Apa yang mau kita pelajari dari sini saudaraku? Jika engkau belum mengalami kasih karunia Allah, jika engkau merasa bahwa beban hidupmu jauh lebih besar dan lebih sulit daripada kasih karunia yang engkau dapati, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 10:13 berkatakan percobaan-percobaan kau alami adalah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena jika engkau dicobai pada waktu itu Tuhan akan memberikan padamu jalan keluar. Dengarkan firman Tuhan. Oke? Jika saudara mendengarkan firman Tuhan itu tersimpan di dalam memori hatimu. Dan menggerakkanmu untuk 1 Petrus berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Engkau akan mengalami kasih karunia Allah. Tapi bagaimana engkau bisa mengalami kasih karunia Allah kalau kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Sekali lagi saya katakan sederhana. Nanti pulang dari tempat ini, di mobil atau di rumah sebelum tidur, saudara refleksikan kata-kata itu. Enggak usah suruh orang lain perintah saudara. Hati saudara perintah sendiri. Dalam hati ini bicara dalam hati seperti sinetron ya. Tangan kananmu pasti lebih panjang jari-jarinya daripada tangan kirimu. Dengarkan ini. Lipat, hembus, tarik. Saudara akan merasakan itu. Nggak perlu ada yang ngomongin. Karena apa? Karena itu sudah menjadi bagian di dalam hati saudara. Yang menggerakkan itu. Orang bilang begini, apa ini kan adalah sesuatu gerakan fisika. Sehingga ini oke, apapun itu. Tapi sebelumnya tentu sama-sama aja kan. Tapi ketika perintah itu kita dengarkan. Sabda Tuhan ini kita dengarkan. Maka kita dapat merasakan kasih karunia Allah. Loh Pak Pendeta, kalau begitu bagaimana dengan kami yang jarinya sama saja? Apakah kami tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan perintah Pak Pendeta? Saudaraku, mungkin saya harus katakan Anda sedang lapar. Ya, mungkin ada beberapa hal yang membuat kita jadi merasa belum siap menerima itu. Tapi ketika kita mau belajar dari bagian ini, kita akan merasakan kasih karunia Allah. Sehingga kita kembali mungkin seperti gembala. Sama seperti gembala. Tetap seperti gembala. Sakitnya masih ada. Susahnya masih ada. Pergumulannya masih ada. Persoalannya masih ada. Enggak selesai. Tapi yang membedakan adalah memuji dan memuliakan Tuhan.
Perjamuan kudus pada malam hari ini mengingatkan pada kita tentang kasih Kristus yang melampaui segalanya, bahkan dirinya, yang menyerahkan bagi saudara dan saya cintanya. Rasakan itu, kebaikan Tuhan. Mungkin kita berkata, tapi Pak Pendeta, berhenti kata tapi. Lihatlah, dia sudah menyatakan cintanya bagi kita. Darah dan tubuhnya yang kita simbolkan melalui roti dan anggur adalah wujud cintanya melebihi segalanya. Dan kasihnya itu dulu, sekarang, selamanya tetap ada bagi kita. Selamat malam Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami sedang jemaat duduk kembali. Jemaat terkasih, tiba saat bagi kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Untuk mendasari persembahan kita, terambil dari Bilangan 18 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Dari segala yang serahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Persembahan dapat diberikan dengan cara memasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di depan pintu gereja, atau melalui barcode QRIS, atau dapat melalui transfer dengan menyertakan kode pada nominal persembahan seperti yang tertera di layar berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami yang berdiri, kita akan menaikkan doa persembahan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang makasih, sungguh kami bersyukur untuk segala kasih-Mu pada kami ya Tuhan. Untuk segala pemeliharaanmu, perlindunganmu, dan berkat-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam hidup ini kami selalu bersyukur dan bersyukur karena Engkau baik. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu di sini telah memberikan persembahan pada Engkau ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan apa yang telah kami berikan ya Tuhan. Kau kuduskan ya Tuhan. Dan melalui persembahan ini ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa. Amin. Jemaat kami sedang duduk kembali. Saudaraku, sesaat lagi kita akan masuk dalam prosesi candlelight service. Lilin yang akan kita nyalakan dan yang kemudian akan kita edarkan adalah simbol dari hidup kita yang harus rela berkorban. Semakin lama
lilin yang menerangi itu akan membakar dirinya dan sampai habis. Bagian yang kedua kita pelajari, disitulah ada pelajaran tentang kerelaan untuk mengorbankan diri kita demi menerangi sekitar kita, memberi terang bagi sesama. Biarlah makna ini menolong kita bahwa tiap kali Natal kita melakukan penyalaan lilin untuk siap menderita, berkorban demi terang bagi sesama. Tuhan mampukan kami untuk bercahaya
seperti lilin kecil ini. Sekalipun nampaknya kecil rapuh, tapi mampukan kami untuk terus setia bersinar. Mungkin kami sedang berhadapan dengan berbagai macam persoalan kami. Seperti layaknya lelehan demi lelehan dari lilin yang terbakar ini. Tetapi terus mampukan kami Tuhan untuk membawa damai-Mu, terang-Mu, kehangatan dan cinta-Mu dimulai dari rumah kami, pekerjaan kami, tempat di mana Tuhan menempatkan kami, di gereja-Mu, di masyarakat, agar kami tak terfokus pada lilin kecil yang lemah dan rapuh, tapi pada kekuatan Tuhan yang menolong dan menopang kami untuk terus membawa shalom, damai dan cinta-Mu. Kami berdoa untuk setiap apa yang saat ini sedang ada dalam hati dan pikiran kami. Malam ini kami mau pulang. Mungkin masih tetap seperti kami yang lama. Tetapi kami tidak mau membawa beban lama itu dalam hati kami. Tapi kami mau pulang seperti gembala yang memuji Tuhan, bersorak-sorai karena telah melihat kebaikan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan. Jika kami ada sampai saat ini, kami bersyukur untuk semuanya. Inilah kami Tuhan. Mampukan kami terus untuk bercahaya, menerangi sesama kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dapat mematikan lilin saudara. Kita akan masuk dalam pengutusan dengan tetap berdiri. Mari kita naikkan PKJ 136 pada bintang nyata karyanya. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan untukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.